Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini kita bisa berjumpa dalam mata kuliah hukum internasional, di mana pada pertemuan yang pertama ini ada beberapa hal yang akan kita bahas, yang selanjutnya akan kita berikan penjelasan lebih lanjut. Masuk kepada materi yang pertama, kita akan membahas mengenai istilah hukum internasional. Ada beberapa hal atau beberapa makna yang mencirikan sebuah hukum internasional. Hukum internasional, apabila di Inggris disebut international law, Prancis droit international, dan international recht itu istilah dari Belanda. Istilah hukum internasional saat ini telah diterima secara umum untuk menggambarkan pranata hukum yang berlaku dalam hubungan internasional. Sejumlah kepustakaan juga menggunakan istilah-istilah berbeda yang memiliki makna yang mendekati atau relatif sama dengan hukum internasional, yakni hukum antar bangsa, the law of nation, hukum antar negara, interstate law, hukum dunia, world law, dan hukum transnasional atau transnational law. Definisi hukum internasional. Menurut F. Sugeng Istanto, mengemukakan definisi hukum internasional adalah suatu rumusan yang membedakannya dengan hukum perdata internasional, sekaligus menolak pandangan bahwa hukum internasional hanyalah merupakan moral internasional saja. Jawahir Tantowi menyampaikan bahwa ruang lingkup hukum internasional sebagai suatu peraturan hukum yang memiliki cakupan yang cukup luas. Hukum internasional terdiri dari prinsip-prinsip, peraturan-peraturan, dan kebiasaan internasional tentang tingkah laku negara-negara dalam hubungan internasional yang terikat pada untuk mematuhinya dan melaksanakannya. Selain itu, hukum internasional mencakup peraturan-peraturan hukum tertentu terkait antara individu-individu dengan subjek hukum non-negara atau non-state entity dan aktor-aktor negara yang baru atau new state actor. Baik, yang berikutnya ada juga yang disampaikan oleh Mokhtar Kusumatmaja dan Evi R. Agus, di mana secara eksplisit mengemukakan definisi hukum internasional adalah bagian dari hukum publik. Bisa kalian simak sebagaimana telah dipaparkan dalam tulisan tersebut. Masuk kepada batasan hukum internasional. Jadi yang pertama adalah terdapat prinsip atau asas hukum dan norma kaidah hukum. Kedua, berfungsi untuk melandasi hubungan antara subjek-subjek hukum internasional dengan mengatur persoalan-persoalan hukum publik yang bersifat lintas batas negara. Yang ketiga, jelas bersifat hukum publik. Oke, untuk bidang kajian hukum internasional, yang pertama adalah masyarakat internasional dan hukum internasional itu sendiri. Kedua adalah kedaulatan negara, perkembangan hukum internasional sebagai cabang ilmu hukum. Mengenai masyarakat internasional dan hukum internasional, dalam peristilahan hukum ada istilah ubi societas ibi ius, di mana ada masyarakat maka di situ ada hukum, sehingga itu juga berlaku untuk hukum internasional, di mana masyarakat hukum internasional ini sendiri memang bisa kita maknai secara masyarakat individu, tapi juga bisa berupa organisasi internasional, bahkan negara pun menjadi bagian dari masyarakat hukum internasional tersebut. Jika kita bisa memaknai dengan seksama, masyarakat internasional merupakan landasan sosiologis hukum internasional itu sendiri. Eksistensi masyarakat internasional terindikasikan dari adanya banyak negara di dunia yang memiliki hubungan di berbagai bidang yang bersifat tetap dalam suatu kehidupan bersama yang sederajat dan saling membutuhkan. Yang selanjutnya adalah kedaulatan negara. Studi hukum internasional tidaklah dapat menghindari dari apa yang dikenal sebagai kedaulatan.
sebagai suatu monopoli yurisdiksi teritorial yang sangat eksklusif baik dilihat dari dimensi internal maupun eksternal. Istilah kedaulatan merupakan padanan dari istilah yang dikenal di sejumlah bahasa yakni sovereignty Inggris, souveraineté Prancis, dan souverainus Italia yang berakar dari bahasa Latin soveranus yang berarti teratas. Ketika dipadukan dengan konteks negara, kedaulatan negara menjadi suatu konsepsi bahwa negara mempunyai kekuasaan tertinggi. Kita masuk kepada perkembangan hukum internasional sebagai cabang ilmu hukum. Saat ini hukum internasional telah diterima sebagai salah satu cabang dari suatu analogi pohon ilmu hukum. Jadi berbicara perkembangan ilmu hukum, bukan hanya kita mengenal hukum pidana, hukum perdata, hukum tata negara, dan hukum administrasi negara saja, melainkan seiring perkembangan zaman, waktu, dan sebagainya, hubungan interaksi manusia bukan hanya sebatas manusia secara individu dengan negara yang ditempatinya, tetapi bisa masyarakat antar lintas negara, bahkan masyarakat atau masyarakat secara individu dengan negara lain, seperti itu. Makanya pentingnya hukum internasional ada di situ. Era dekade 1960-an juga menjadi penanda pentingnya muncul apa yang saat ini dikenal sebagai hukum perjanjian internasional atau the law of treaty, terutama berkaitan dengan negosiasi multilateral mengenai tata cara pembuatan perjanjian antar negara yang bermuara pada Vienna Convention on the Law of Treaty 1969. Kelahiran organisasi internasional yang dibentuk oleh negara-negara telah menjadikan hukum organisasi internasional atau Law of International sebagai bidang baru di abad ke-20. Ini juga salah satu bentuk perkembangan kajian ilmu hukum khususnya di bidang hukum internasional. Untuk berikutnya adalah bisa kalian lihat perkembangan hukum internasional cukup banyak sekali. Yang pertama itu memang berangkat dari hukum perang dan hukum laut, hukum humaniter internasional, hukum laut internasional, hukum diplomatik, hukum perjanjian internasional, hukum organisasi internasional, hukum pengungsi internasional, hukum internet internasional, hukum lingkungan internasional, dan hukum ekonomi internasional, dan masih banyak yang lainnya.